Pagi ini kita membicarakan materi penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Jadi kita bicara tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini adalah suatu kegiatan mahasiswa yang sangat penting. Karena bagaimana nanti Anda juga di akhir perkuliahan harus membuat namanya KTTA. Jadi harus ada wawasan atau pengetahuan untuk membuat karya tulis tersebut. Pada kesempatan ini kita membicarakan karya tulis. Anda bisa bertanya kalau Anda ada kaitannya nanti dengan apa yang harus Anda lakukan berhubungan dengan KTTA. Ya, materi ini 2 kali pertemuan, minggu ini dan minggu depan. Pertemuan ke-10 dan ke-11. Sebelum saya memulai, selalu saya tanyakan topik kita hari ini, materi kita tentang karya tulis ilmiah. Apa yang dimaksud dengan karya tulis? Halo, kira-kira apa yang dimaksud dengan karya? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Suaranya kecil sekali, nggak masuk, hampir tidak masuk ke sini. Izin menjawab, Pak. Ya, sila-sila. Untuk karya memiliki arti hasil perbuatan atau ciptaan. Ya. Hasil perbuatan atau ciptaan, Pak. Iya. Karya hasil perbuatan atau ciptaan. Yang lain apa itu karya? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau karya itu sesuatu yang biasanya dihasilkan oleh perbuatan tangan, Pak. Iya. Ini siapa nih? Nurma Gupita nomor urut 20, Pak. Nomor urut 20. Ya, bagus. Ya, karya itu betul itu. Jadi pada prinsipnya yang namanya karya itu hasil dari perbuatan tangan manusia, itu namanya karya. Jadi karya itu ada macam-macam. Ada karya yang berupa fisik, wujud, ada yang karya berupa tulisan. Nah, itu yang membedakan. Pada kesempatan ini kita tentu tidak bicara tentang karya wujud seperti patung dan lain-lain. Tapi kita buat karya yang berhubungan dengan pengetahuan, yaitu karya tulis. Lalu ada kata ilmiah. Apa arti ilmiah? Halo, apa arti ilmiah? Izin menjawab, Pak. Ya, sila-sila. Ilmiah bersifat ilmu atau secara ilmu pengetahuan, Pak. Iya, boleh juga. Anda nomor berapa? Urut 2, nama Reza Agustina Nisa, urut 22, Pak. 22, ya bagus. Jadi harus selalu berpikir setiap kata itu harus Anda kenali, itu kata benda atau kata sifat. Setiap kata sifat, maka itu harus dikembalikan kepada kata bendanya. Jadi ilmiah itu jawabnya setiap, itu harus spontan, bisa dijawab itu tanpa Anda menunggu jeda waktu. Ilmiah itu artinya berhubungan dengan ilmu, itu artinya.
Setiap yang ilmiah itu artinya setiap yang berhubungan dengan ilmu. Maka disebut ilmiah karena ilmiah kata sifatnya, kata bendanya ilmu. Maka kembalikan ke kata bendanya. Jadi ilmiah artinya berhubungan dengan ilmu. Itu tidak perlu harus menunggu waktu lagi. Sebagaimana apa itu logis? Masuk akal, Pak. Jangan seperti itu jawabnya. Logis itu kembalikan selalu ke kata bendanya. Berhubungan dengan logika. Iya, berhubungan dengan logika. Dengan kata lain masuk akal. Begitu jawabnya. Jangan langsung masuk akal. Ya, Baik, Pak. biasakan gitu. Kembalikan dulu ke kata bendanya. Itu artinya Anda berpikirnya runut. Dengan demikian Anda menjawab apa saja bisa menjadi benar. Misalnya apa itu kontekstual? Apa itu kontekstual? Berhubungan dengan konteks, Pak. Iya, berhubungan dengan konteks atau sesuai dengan konteksnya. Jadi kembalikan ke kata bendanya lagi. Konteks kata benda, kontekstual itu kata sifat atau kata adjektif. Maka selalu misalnya situasional. Apa arti situasional? Halo? Sesuai dengan situasi. Iya, begitu saja pengertiannya. Jadi Anda benar. Jangan dijawab macam-macam, nanti ngawur jadinya. Dari jawaban itu bisa diketahui orang itu mengerti atau tidak. Jawabannya singkat tapi benar. Anda kemanapun Anda pergi, Anda diakui kebenarannya. Itu yang penting. Pada jawab panjang-panjang tapi ngawur. Nah itu tidak benar, berarti belajarnya. Nah, pada kesempatan ini kita bicara karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu pengertiannya. Atau buka slide dulu. Nanti saya beri. Nah ini menurut apa nih? Menurut KBBI. Karya tulis ilmiah itu merupakan karya tulis yang dibuat dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta. Iya, ini pengertian dari KBBI. Yang lain ada pengertian. Nah ini pengertian lain. Karangan ilmiah merupakan suatu tulisan yang bersifat argumentatif dan seterusnya. Saya mau mengatakan sama Anda semua, hindari kata karangan ya. Karena misalnya ada orang Jawa di sini, siapa orang Jawa di sini misalnya? Misalnya orang Jawa di sini, Amelia orang Jawa tidak? Iya, Pak. Apa arti ngarang? Ngawur. Yang ngarang tuh kayaknya mengada-ada, maka hindari kata karangan ya. Tapi tulisan ilmiah gitu. Jangan karangan ilmiah. Nggak usah try. Ini cuma data saja, kita berpikirnya yang benar. Ini biarkan aja, ini kan data yang ada. Tapi saya mau perbaiki gitu. Ya. Jadi kita menggunakan kata tulisan, bukan kata karangan. Karena ngarang tadi itu mengada-ada. Jadi hindari pilihan kata itu. Oke, coba buka lagi slide-nya, ada lagi. Nanti kita perbaiki pengertiannya. Nah, udah. Kembali lagi ke atas. Pengertiannya ini boleh Anda catat supaya Anda atau apa? Samuel bisa disisip slide kosong di atas tadi. Di bawah. Ya. Oke, kita pun nggak apa-apa lah. Nah, karya tulis ilmiah adalah tulisan pengetahuan yang berdasarkan
berdasarkannya A-nya nggak ada ya. Fakta, koma, metode, koma, dan penulisan yang baik dan benar. Inilah pengertian dari karya tulis ilmiah. Anda garis bawahi apa, Samuel, tulisan pengetahuan, garis bawah. Ya, fakta, garis bawah. Metode, garis bawah. Lalu penulisan yang baik dan benar, garis bawahi. Ya, dari pengertian ini nanti menjadi persyaratan. Mengapa tulisan itu, misalnya ada buku di dekat Samuel itu ada beberapa buku. Lalu mana buku yang ilmiah? Untuk mengetahui buku yang mana yang ilmiah harus memenuhi persyaratan 4 ini. Tulisan itu berupa pengetahuan, 1. Kedua, dia itu fakta. Ketiga, ada aturannya, metodenya. Keempat, itu harus disajikan, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baru mengandung unsur yang namanya ilmiah. Jadi itu jadi kriteria sekalian persyaratan ilmiah. Jadi Anda pun bisa memilah, oh ini bukunya nggak ilmiah, ini ilmiah, ini nggak ilmiah. Karena Anda punya persyaratan, pengetahuan untuk itu. Halo? Baik, Pak. Ya, Pak. Jadi Anda sekarang sudah tahu apa arti ilmiah, mengapa disebut buku itu ilmiah atau bukan, Anda punya kriteria. Oke, itu dari pengertian karya tulis ilmiah. Pada kesempatan ini kita bicara tentang karya tulis ilmiah ini penting sekali ya. Banyak terminologi atau istilah yang harus Anda kenali. Harus Anda ketahui. Kalau Anda tidak tahu, Anda tanyakan. Karena saya harusnya menyajikan untuk satu topik materi ini saja, harusnya 1 semester. Ternyata ini hanya 2 kali pertemuan. Ini menyebabkan sangat terbatas waktu untuk membicarakan ini. Tapi saya ingin membantu Anda konsep fundamentalnya tentang konsep karya tulis ilmiah itu. Dengan demikian Anda tinggal mengembangkannya. Untuk membicarakan tuntas memang tidak sempat. Waktunya sangat terbatas. Nah, kita bicarakan tentang karya tulis ilmiah ini. Pada pertemuan pertama ini masih bersifat pengetahuan umumnya. Lalu nanti minggu depan baru kita bicara tentang bagaimana membuat karya tulis ilmiah itu. Ya, bagaimana membuat karya tulis ilmiah itu. Baru nanti Anda melakukan pekerjaan yang namanya tugas. Ya, slide selanjutnya buka, Samuel. Terus ini pengertian. Ini ada etika. Ini sekadar yang biasa saja ya. Tentang etika. Ya, selanjutnya pelan-pelan. Ya, buka selanjutnya. Baru kita masuk ke sampai jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah, di sini coba Anda lihat ada berapa? Ada berapa? 5, Pak. 5. Sekarang coba siapa yang punya ponsel selain laptop, Anda buka dulu di internet jenis-jenis karya ilmiah. Ada berapa di situ? Coba dulu. Yang memakai 2 alat. Kita belajar sumbernya dari mana saja? Boleh. Ada 7 jenis, Pak. Ya, bagus. Itu Anda Nurma ya, baca itu cepat. Ya, saya senang sekali. Nah, Anda coba baca itu, apa saja yang 7? Ada makalah,
artikel, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, sama disertasi, Pak. Iya. Di internet itu sumbernya ada 7. Di sini ada 5. Mana yang benar? Kalau Anda belajar karena jadi bingung. Kalau tidak ada pembimbing. Nanti dijawab semuanya benar. Nah, itu ngaco. Saya hanya mau mengingatkan sama Anda semuanya, internet itu bukan menjadi rujukan mutlak, tapi rujukan pendamping. Karena apa? Karena dalam internet itu tidak begitu cermat. Semuanya dimasukkan, ibaratnya dimasukkan dalam keranjang semua. Yang bagus, yang nggak bagus, masukkan semua. Karena apa? Karena itu ada dipakai di masyarakat. Jadi seolah-olah begitu saja. Nah, di sini Anda perlu kecermatan, dan pada kesempatan ini kita bicara supaya yang benar itu yang mana, itu yang kita bicarakan. Pastikan Anda supaya paham betul. Tidak ditelan mentah-mentah dari misalnya dari internet. Nah, karya tulis ilmiah itu hanya 4. Pertama makalah, 2 skripsi, 3 tesis, 4 disertasi. Itulah pengertian jenis karya tulis ilmiah bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa hanya 4. Makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau di internet tadi ada disebut kata paper, paper itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya makalah. Jadi dipisahkan ya, seolah-olah beda ada antara makalah dengan paper. Padahal paper itu artinya makalah. Halo? Terdengar, Pak. Iya. Maka kalau orang yang ke Inggris-Inggrisan akan mengatakan itu paper. Kalau kita ke Indonesiaan maka itu disebut makalah. Tapi di internet seolah-olah berbeda. Nah, itu yang ngaco. Anda harus tahu juga sejarahnya yang namanya paper. Paper kalau Anda lihat dictionary atau kamus itu artinya kertas. Tapi ternyata paper di situ artinya bukan kertas saja. Mengapa? Karena awalnya kata itu sebenarnya work paper. Work paper itu artinya kertas kerja atau makalah itu. Work-nya hilang, jadi tinggal papernya doang. Halo? Padahal paper artinya kertas. Seperti di Jakarta nih Samuel, itu namanya sepeda motor. Sepedanya hilang, tinggal motornya. Jadi orang mengatakan motor gitu. Harusnya sepeda motor, karena motor itu artinya penggerak. Jadi itu bahasa Inggris pun ada yang seperti itu juga. Harusnya work paper, work-nya hilang tinggal paper doang. Padahal paper itu artinya kertas. Ya, itu sekadar informasi. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia ya, makalah bukan paper. Kemudian kertas kerja itu bukan hanya mahasiswa, semua kantor kementerian membuat kertas kerja. Jadi itu bukan bagian dari karya tulis ilmiah untuk mahasiswa. Halo? Baik, Pak. Jadi saya ulangi, ada satu lagi apa yang tadi disebutkan siapa? Nurma tadi ya. Ada kata artikel jadi situ ya. Halo? Iya, ada, Pak. Iya. Artikel itu bukan masuk karya tulis ilmiah untuk mahasiswa, tapi nanti akan saya jelaskan apa bedanya artikel dengan makalah ya. Akan saya jelaskan. Yang penting yang 4 ini dulu, nanti baru artikelnya. Mengapa disebut artikel, mengapa disebut makalah harus tahu. Kita mulai dulu dari yang pertama, jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama namanya makalah. Saya mau bertanya dulu, ketika Anda SMA semuanya pernah buat makalah? Halo? Pernah, Pak. Ini
Ini Pernah, suatu Pak. yang ini suatu yang luar biasa itu, bisa membuat makalah. Makalah. Kira-kira apa pengertian Anda tentang makalah itu? Karena Anda pernah membuatnya ketika SMA. Apa itu makalah? Halo? Ini jadi aneh. Pernah membuat, saya tanya apa itu makalah? Tidak terjawab. Halo? Coba-coba saja, meskipun salah, coba apa itu makalah? Katanya tadi Anda pernah membuat makalah ketika SMA. Lalu saya tanya apa itu makalah? Samuel, apa itu makalah, Samuel? Kalau menurut saya tulisan dari pemecahan masalah yang kita temukan, Pak. Iya, yang lain nggak apa-apa, yang lain. Apa itu makalah? Yang lain coba. Saya bisa pastikan begitu Anda sulit menjawabnya, itu artinya yang Anda kerjakan itu belum paham sebetulnya. Kalau Anda cepat membuatnya, berarti Anda paham apa yang Anda lakukan. Izin menjawab, Pak. Ya, sila-sila. Menurut saya semacam penelitian, Pak. Semacam penelitian. Bahwa hasil penelitian bisa dijadikan makalah, tapi makalah bukan semacam penelitian. Saya mau bertanya lagi. Misalnya Anda ini kuliah nanti, lalu banyak sekali pekerjaannya katanya sih membuat makalah. Atau Anda selama ini, selama masuk di sana udah pernah buat makalah belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah pernah buat makalah? Lalu kira-kira apalah? Anda kan sudah pernah membuat, berarti kan udah lumayan itu. Sudah. Apa itu artinya makalah? Izin menjawab, Pak. Ya, senang-senang. Menurut saya makalah itu suatu karya ilmiah yang isinya itu merupakan pembahasan dari merupakan pembahasan yang sebentar, Pak. Karya tulis ilmiah yang isinya merupakan pembahasan yang dibuat dari data-data yang dibuat secara objektif, Pak. Iya, bahwa Anda sampaikan itu persyaratannya, itu benar. Tapi jika ya, Anda ditanya teman Anda atau Anda lagi sibuk di rumah kan, buat apa itu buat makalah? Anda mengatakan orang tua Anda bertanya atau kakak atau adik bertanya, buat apa sih Ronpika? Buat makalah. Lalu dia tanya makalah itu apa? Anda jawab apa? Karya tulis ilmiah, Pak. Iya, karya tulis ilmiah kan banyak. Tadi jenisnya ada berapa tadi jenis karya tulis ilmiah? Halo? Ada 4, Pak. Hal-hal seperti ini perlu Anda pahami ya. Hal pertanyaan dasar sederhana itu harus dikuasai dan dijawab dengan benar. Jangan itu terabaikan, nggak mungkin bisa memahami yang lebih banyak. Maka saya mau menyampaikan dulu fundamentalnya, dasar-dasar karya tulis ini. Supaya Anda paham, Anda ditanya orang siap menjawab. Apa saja. Itu yang mau saya. Maka saya uji dulu Anda. Karena pertanyaan saya memungkinkan untuk dilakukan orang lain pada Anda. Jika Anda tidak bisa menjawab, itu kan menyebabkan Anda orang bertanya ulang.
kok nggak bisa ya, dia nggak bisa menjelaskan bagaimana. Nah, nggak aneh juga nanti. Ya, mahasiswa harus paham ini pengertian nih. Belum lagi saya tanya itu, siapa sih yang buat makalah? Halo? Pelajar, Pak. Mahasiswa, Pak. Nah, itu makanya ketika Anda waktu SMA itu latihan perkenalan dengan yang namanya makalah. Tidak ada kewajiban untuk siswa membuat makalah. Karena wawasan untuk itu sangat terbatas. Jadi siswa tidak dibebani untuk membuat makalah. Ya, senyambang dengan itu kita mulai ya. Makalah kalau ditanya orang atau siapapun bertanya, jawab kalau pertanyaannya apa itu makalah, maka Anda catat dulu. Makalah adalah karya tulis ilmiah Mengapa disebut karya tulis ilmiah? Karena itu tadi payungnya, jenis-jenis karya ilmiah. Itu satu makalah, skripsi, dan seterusnya. Maka tetap payungnya disebutkan. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk memenuhi, untuk ya. Ya, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah. Iya, cukup. Mata kuliah itu digabung atau dipisah tulisannya? Ya. Nah, Anda lihat, inilah jawabannya jika ada yang bertanya. Yang namanya makalah itu adalah karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah. Itu makalah. Dengan kata lain, singkatnya apa itu makalah? Tugas dari mata kuliah ini. Itu arti makalah. Tidak perlu menjawab dengan metode data fakta yang objektif. Bukan itu jawabannya. Secara umum orang nggak paham apa yang dimaksud dengan seperti itu. Tapi kalau seperti ini, siapapun bertanya, dia mafhum. Karena bukan ditanya tentang isinya, harus fakta, objektif, metode, itu bukan itu yang ditanya. Cuma mengenal itu Samuel itu siapa, begitu saja. Bukan ditanya Samuel itu keturunan Belanda, nah itu bukan itu yang ditanya. Jadi kalau ditanya apa itu makalah, jawabnya karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah. Dengan pengertian ini maksudnya semua mata kuliah itu Anda diberi kewajiban untuk membuat namanya makalah. Jadi teman Anda bisa bertanya, ini makalah mata kuliah apa? Selalu begitu seperti pertanyaannya. Oh, ini makalah bahasa Indonesia, ini makalah statistik dan makalah yang lain-lain. Itu artinya tugas dari statistik atau bahasa Indonesia dan lain-lain. Itu pengertian makalah. Halo, dapat dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Pak. Iya. Lalu saya lanjutkan setelah ini harus selalu di pikiran Anda ya, yang namanya makalah itu otomatis di pikiran Anda jawabannya seperti itu. Jangan dijawab metode, fakta, objektif, subjektif, dan lain-lain, itu nanti jadi ngawur. Orang dijawab pun jadi nggak paham. Tapi ini Anda jawab sederhana, orang paham.
Ya. Nah, sekarang saya mau lanjutkan. Makalah itu, yang membuat makalah itu hanya 2 kelompok. Yang membuat makalah hanya 2 kelompok. Satu yang namanya kelompok mahasiswa. Kedua, itu kelompok ilmuwan atau pakar. Ilmuwan atau pakar. Inilah yang membuat makalah itu. Jadi siswa tidak ada aturan dia membuat makalah. Kalau Anda waktu SMP, SMA itu sebenarnya mengarah ke membuat namanya clipping, bukan makalah. Kalau clipping benar. Ketika siswa mengumpulkan salah satu hobinya misalnya tentang otomotif, nah itu buat clippingnya. Atau wanita tentang kuliner misalnya, itu clipping. Kalau makalah belum, karena persyaratan untuk menguasai makalah belum ada. Jadi tidak lazim membuat makalah untuk siswa. Nah, yang membuat makalah ada 2 kelompok. Tadi saya katakan itu kelompok mahasiswa dan kelompok ilmuwan. Anda lihat juga di sini nanti kita bicarakan, tidak ada di sini dosen harus buat makalah. Halo? Mahasiswa itu ada 3. Mahasiswa S1, S2, S3. Ini tulisannya salah Samuel. Penulisan S1 itu S kapital tanda hubung 1. Nah, begitu. Itu 3-nya nggak sama itu hurufnya besarnya itu, mana yang betul itu. Saya ganti font aja ya Pak ya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting penulisannya begitu. S kapital tanda hubung angka 1, angka 2, angka 3 ya. Jangan langsung S lalu 1 tanpa ada tanda hubung. Itu ejaannya salah. Nanti Anda ujian juga ada pemakaian ejaan, harus perhatikan mana yang benar. Nah, kalau S1 membuat makalah itu 1 semester 1 dalam mata kuliah itu. Kalau S2 itu minimal 2. Kalau S3 itu minimal 4 sampai 5 makalah dalam 1 semester. Berarti hampir setiap kali pertemuan dia membuat makalah. Maka makin tinggi pendidikan itu makin berat. Setelah melewati keberatan itu, maka luar biasa kemampuan dia. Lalu ilmuwan. Jadi pengertian nomor 1 tadi yang di atas, halo. Iya, tadi ada gangguan sedikit, terputus tadi sebentar. Ya, tadi yang membuat makalah itu ada 2 kelompok, yaitu mahasiswa dan ilmuwan. Untuk mahasiswa pengertiannya yang di atas. Nah, sekarang pengertian makalah di bawah buat lagi. Untuk ilmuwan.
Enggak, di bawah tadi itu aja, mesti slide yang itu aja masih muat kali. Nah, bawah ya. Enter aja ya. Enter, makalah adalah karya tulis ilmiah yang dibuat ilmuwan untuk disajikan pada pertemuan ilmiah. Nah, pertemuan, jadi ini makalah itu adalah karya tulis yang dibuat ilmuwan untuk disajikan pada pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah dalam kurung lokakarya, masih muat apa-apa lokakarya, koma seminar, koma kongres. Iya. Jadi pertemuan ilmiah itu ada 3. Lokakarya, seminar, dan kongres. Jadi kalau ilmuwan membuat makalah, itu kepentingannya untuk pertemuan ilmiah. Kalau mahasiswa membuat makalah untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah. Jadi beda. Kalau ilmuwan itu membuat makalah selalu ada yang namanya pertemuan ilmiah. Apakah itu lokakarya, seminar, atau kongres. Itu dia membuat makalah. Kalau ilmuwan, tulisannya ilmuwan, I-nya besar, jadi bukan I-nya. Ya udah. Anda perhatikan itu semuanya pengertian untuk mahasiswa yang di atas, untuk ilmuwan yang bawah. Sama-sama makalah, tapi kalau ilmuwan membuat makalah itu untuk kegiatan pertemuan ilmiah. Tapi kalau mahasiswa memenuhi tugas. Halo, dapat dibedakan? Baik, Pak. Anda bukan ketika ya, Anda pernah mendengar kata lokakarya? Halo? Belum pernah, Pak. Anda pernah dengar kata workshop? Pernah. Pak. Ya, itu suatu keanehan. Kita tahu bahasa Inggrisnya tapi bahasa Indonesianya tidak tahu. Workshop itu bahasa Inggrisnya, lalu bahasa Indonesianya itu lokakarya. Tapi orang kebanyakan ke Inggris-Inggrisan, jadi mau mengadakan workshop katanya. Seharusnya lokakarya. Nah, itu jenis pertemuan ilmiah. Nanti saya akan beri pengertian bedanya apa lokakarya dengan seminar. Karena saya tahu pasti seminar pasti Anda ada yang pernah ikut. Tapi lokakarya saya yakin tidak pernah ada yang ikut. Bukan begitu? Samuel pernah ikut seminar? Pernah, Pak. Iya, tapi lokakarya pasti tidak pernah. Benar, Pak. Ya, oke. Nah, nanti saya bicarakan. Saya ke atas dulu lagi supaya Anda Kalau Anda ditanya, meskipun Anda sekarang belum ilmuwan, apa arti ilmuwan? Halo? Halo? Orang yang ahli di bidang ilmu.
orang yang ahli di bidang ilmu. Bidang itu hanya ada misalnya bidang kedokteran, bidang hukum. Itu bidang. Gimana? Apa arti ilmuwan? Izin Pak, orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. Bisa juga, bisa juga. Yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya. Orang yang ahli atau banyak pengetahuannya mengenai ilmu. Berarti maksudnya semua ilmu kedokteran dia tahu, ekonomi dia tahu, apa akuntansi dia tahu dan lain-lain gitu maksudnya. Halo. Izin menjawab, Pak. Ya, coba. Orang yang ahli atau punya banyak pengetahuan mengenai suatu ilmu, Pak. Iya, mengarah itu, maka di situ atau pakar itu begitu pengertian di situ. Pakar itu juga sama. Itu menggunakan ya, halo. Halo Pak, maaf Pak. Ya, kembali ke slide-nya lagi, Samuel. Slide-nya lagi, ya. Ya, itu tadi pengertian ilmuwan. Sekarang ingin saya sampaikan, di sini ada ilmuwan. Lalu Anda belajar di STAN, ada namanya dosen. Dosen itu ilmuwan atau bukan? Halo? Halo? Ilmuwan, Pak. Silakan yang lain coba. Menurut Anda dosen ilmuwan atau bukan? Ilmuwan, Pak. Tentu dengan alasan atau argumentasi. Mengapa Anda sebut itu ilmuwan? Halo? Karena dosen tersebut memiliki pemahaman atas suatu ilmu, Pak. Iya, itulah namanya dosen. Itu namanya dosen. Nah, Anda harus tahu yang namanya ilmuwan tadi belum dijawab tadi apa arti ilmuwan ya. Ilmuwan itu tentu sebagaimana umumnya ilmuwan tentu artinya orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang satu disiplin ilmu. Itu ilmuwan. Seperti hartawan, orang yang punya banyak harta. Tentunya ini ilmuwan juga banyak artinya. Tapi persyaratannya yang disebut ilmuwan ada 3. Halo? Persyaratan ilmuwan itu pertama, berpendidikan minimal S2. Lazimnya S3. Itu disebut ilmuwan. Kedua, memiliki publikasi karya ilmiah. Memiliki publikasi karya ilmiah. Yang ketiga, gemar atau sering mengikuti pertemuan ilmiah. Apakah itu lokakarya atau seminar atau kongres. Baru digolongkan dia ke ilmuwan.
Halo? Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Iya. Jadi Anda kalau ditanya orang pun harus bisa tahu. Kalau tidak tahu Anda biasakan apa saja Anda bisa hubungi saya untuk mendapatkan jawaban supaya Anda jangan tidak menjawab dengan baik. Kalau tidak bisa menjawab soal itu, minta waktu untuk mohon beberapa waktu saya akan bantu menjawabnya. Nah, seperti itu. Nah, Anda hubungi orang yang tahu. Jangan Anda jawab dengan tidak tahu. Nah, itu orang bertanya lalu tidak tahu, besok nggak mau nanya lagi besok orang. Sementara orang tahu Anda mahasiswa, selalu kadang-kadang ditanya orang. Tapi jawaban tidak meyakinkan, itu jadi tidak baik. Kalau Anda tidak yakin persis, Anda minta waktu. Biasakan ya, kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, biasakan minta waktu. Mohon maaf, mungkin besok lusa atau nanti sore saya akan bantu menjawabnya. Nah, itu yang jauh lebih baik. Tapi Anda cari terus. Jangan jawab Anda tidak tahu. Nah, itu yang ngaco tuh. Kecuali itu hal yang di luar jangkauan Anda. Nah, itu pertanyaannya juga yang ngaco. Kalau yang wajar-wajar saja harus bisa. Kembali ke ilmuwan atau dosen. Dengan kata lain, saya mau mengatakan kriteria tadi ilmuwan ada 3. Pertama, memiliki tadi minimal pendidikan S2. Kedua, memiliki publikasi ilmiahnya. Lalu yang ketiga itu sering atau senang mengikuti pertemuan ilmiah. Apakah itu lokakarya, seminar, atau kongres. Itu baru tergolong kepada ilmuwan. Saya tidak mau mengajak Anda untuk menilai orang, tapi minimal Anda tahu. Misalnya sekarang Anda kuliah di STAN, ada 7 mata kuliah Anda. Dari 7 mata kuliah Anda, dosen yang mana yang ilmuwan? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan coba. Halo? Ini apanya nih? Jaringan Anda nih semuanya bagus atau tidak nih? Kok tidak ada jawaban, tidak ada respons? Bagus, Pak. Bagus. Izin mengecek gelar dosen-dosen dulu, Pak. Anda kan sudah tahu, itu tiap minggu kan ketemu, meskipun lewat Zoom. Ya udah. Kita lanjutkan saja yang berhubungan dengan pertemuan ilmiah ini. Ini saya menyingkat saja waktunya untuk supaya tidak tersita. Lokakarya itu pertemuan ilmiah yang dilakukan oleh pakar atau ilmuwan untuk meningkatkan SDM pesertanya. Sementara yang namanya seminar itu pertemuan ilmiah yang dilakukan pakar untuk menyampaikan, memaparkan gagasan atau ilmu temuan-temuannya. Itu seminar. Kalau kongres itu pertemuan berkala para pakar bidang ilmu tertentu untuk menentukan garis kebijakan disiplin ilmu. Itu kongres. Ya. Jadi kongres itu dilakukan 5 tahun sekali. Mengevaluasi lalu mengarahkan kemana arahnya kebijakan dari disiplin ilmu itu.
Itu wawasan singkat saja. Saya mau lanjutkan lagi. Makalah itu beda dengan artikel. Tadi dibaca siapa? Nur apa tadi artikel tadi ya? Halo? Iya, Pak. Ya. Kalau sebelum saya menjelaskan, kira-kira siapa tahu apa arti artikel? Supaya nanti kalau ditanya orang apa bedanya makalah dengan artikel, Anda jawabnya dengan lantang, cepat. Apa itu artikel? Ya, tidak. Mungkin harus dicatat Samuel di mana ditaruh yang agak kosong. Artikel adalah tulisan seseorang yang dibuat untuk konsumsi media. Dalam kurung media cetak atau elektronik. Ya, Anda membuat tulisan. Di sini bedanya dengan makalah. Kalau makalah tadi untuk tugas dari dosen, kalau artikel itu Anda buat tulisan untuk dikirim ke media cetak, misalnya koran atau ke majalah. Nah, itu namanya artikel. Termasuk juga web kalau yang pakai apa ya, situs, kalau yang elektronik itu web, itu juga masuk namanya artikel. Halo? Terdengar. Pak. Tulisan artikel ini ada dua. Artikel yang populer itu di media cetak seperti koran. Tapi artikel yang ilmiah itu di jurnal. Sekarang tulis dulu jurnal. Apa itu jurnal? Pernah dengar kata jurnal? Halo? Pernah. Apa itu Pak. jurnal? Apa itu jurnal? Ya udah, Anda bingung juga nih. Artinya pengetahuan waktu SMA jangan dipakai karena nggak ngaruh ke sini ya. Jurnal adalah terbitan atau buku, tulis. Terbitan atau buku yang memuat tulisan para ilmuwan atau pakar. Ya, saya mau menjelaskan, ke zoom saja dulu apa Samuel. Ya, jadi tulisan yang dibuat seseorang yang namanya artikel itu tulisan yang dibuat seseorang untuk keperluan media tadi. Kalau menulis untuk keperluan media namanya artikel. Kalau artikelnya bersifat populer, maka itu dibuat di media cetak seperti koran atau majalah. Tapi kalau artikelnya berupa artikel ilmiah, itu dicetak atau dikirim ke jurnal. Jurnal itu adalah terbitan kumpulan dari tulisan-tulisan para ilmuwan. Halo? Halo? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Sehubungan dengan itu, jika Anda nanti membuat namanya KTTA, sumber Anda, referensi Anda, kalau Anda bisa membuat referensinya mencari namanya jurnal, itu pasti menyenangkan bagi dosen Anda. Anda, oh ini anak ngerti begitu. Jadi sumber rujukan Anda itu sangat akurat jika menggunakan jurnal.
Jurnal itu ada di semua disiplin ilmu ya. Ada jurnal kedokteran, ada jurnal ekonomi, ada jurnal perbankan, dan lain-lain. Maka referensi Anda selain buku, cari jurnal tentang akuntansi. Itu jauh lebih berkualitas. Sekarang Anda paham apa arti jurnal tadi? Halo? Paham, Pak. Iya. Jurnal itu bukan laporan kerja seperti waktu SMA ya. Itu sudah ketinggalan. Jadi Anda sudah mahasiswa. Harus berpikirnya akademis yang berhubungan dengan kemahasiswaan. Halo, sekarang sudah bisa dipahami apa bedanya nih tadi makalah dengan artikel ya? Iya, Pak. Kalau tidak paham atau kurang paham boleh bertanya. Saya tidak akan melarang Anda bertanya. Saya senang justru jika bertanya. Mantapkan pemahaman Anda supaya Anda bisa berbagi kepada siapa saja. Ada bertanya? Ada pertanyaan? Atau ada yang protes? Kalau tidak ada, pelan-pelan Samuel lanjutkan lagi slide-nya. Kalau Anda mau bertanya boleh, apa saja. Izin bertanya, Pak. Senang, silakan. Tentang minimal makalah tadi, Pak. Kan kalau S1 minimal makalahnya itu 1, Pak. Kalau D3 ada minimalnya atau bebas atau tidak diwajibkan ya, Pak? Iya, itu kalau D3 itu transisi. Jadi boleh ada, boleh tidak. Oke. Ada yang lain? Kalau tidak ada ke slide Samuel. Lanjutkan, buka. Kertas kerja tidak bagian dari karya tulis ilmiah untuk mahasiswa ya, bukan kertas kerja tidak ada, tapi untuk mahasiswa itu bukan bagian yang utama. Yang utama hanya 4 tadi. Ini bukan mahasiswa juga melakukan kertas kerja. Ya, lanjutkan. Skripsi, tesis, disertasi. Pengertian skripsi, ini pengertiannya saja. Halo? Halo? Ya, Pak. Nanti takut saya tersita waktu. Nanti Samuel mungkin bisa membuat. Skripsi adalah karya tulis ilmiah, ya. Nggak usah dicatat. Anda dengarkan saja saya ngomong. Supaya Anda tidak terlalu berat memikirkannya. Skripsi itu adalah karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Cukup sederhana. Samuel. Siapa? Saya ulangi. Oh, Skripsi itu nggak usah. Oh, oke. Anda pahami saja apa yang saya maksud. Baik, Pak. Skripsi itu adalah karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Dapat dipahami? Bisa, Pak. Nah, lalu tesis, gampang saja juga. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa pasca sarjana untuk mendapatkan gelar magister. Sederhana saja. Apa disertasi? Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa pasca sarjana untuk mendapatkan gelar doktor. Selesai. Enak bukan? Gak usah pusing-pusing menjawabnya.
Sudah, itu sekadar wawasan bagi Anda. Saya menganjurkan Anda kan masih katakan D3. Anda jangan frustasi. Setelah Anda nanti bekerja, lanjutkan S1. Setelah S1, Anda bisa melanjutkan S2 dan seterusnya. Karena Anda mahasiswa itu, apalagi sekarang bekerja, pemerintah menyediakan untuk melanjutkan pendidikan bagi pegawai negeri. Ya, jangan berpikir mentok, berhenti. Jadi Anda bisa juga tergolong masuk nanti yang ilmuwan. Yang penting motivasi Anda untuk berbuat lebih baik itu ada. Maka saya bekali di sini fundamentalnya, dasar-dasarnya. Jangan minder atau jangan berpikir pendek. Tapi harus biasakan berpikir jauh. Nanti kalau sempat minggu depan ingatkan saya supaya saya menyampaikan sikap-sikap ilmiah yang harus Anda miliki supaya Anda sukses. Kadang-kadang waktu nggak cukup karena saya katakan tadi harusnya materi ini disampaikan dalam 1 semester, tapi tidak, hanya 2 kali pertemuan yang sangat terbatas. Padahal pekerjaan yang namanya karya tulis ilmiah inilah pekerjaan yang paling penting bagi mahasiswa. Karena apa? Halo, kejum dulu. Apa? Karena apa? Saya mau mengatakan Anda berpikir sudah harus diubah cara berpikirnya. Diubah ya, jangan dirubah. Cara berpikirnya bahwa mahasiswa itu harus berpikirnya itu berpikir yang berhubungan dengan kemampuan. Bukan berpikir tentang bagaimana penampilan dan lain-lain. Maka saya mau ngajak Anda harus berpikir membuat karya tulis, buatlah karya tulis supaya Anda dikenal orang di seluruh dunia. Dan sampai kapanpun Anda bisa diakses orang. Itu berpikir yang penting. Maka saya katakan ini karya tulis ilmiah ini penting. Goreskanlah, tuliskanlah nama Anda di karya tulis ilmiah. Itu berpikirnya. Jangan bagaimana supaya saya tampil mewah dan sebagainya. Itu bukan berpikir mahasiswa. Maka sekarang harus diubah cara berpikir Anda. Semuanya. Misal dengan tidak mau pamer, nama saya di kamus sebesar itu sudah mendunia. Jadi beberapa teman di luar sering mengadakan kontak. Termasuk saya penyusun Al-Quran dan terjemahannya. Itu banyak sekali. Belum lagi tulisan yang lain. Itu Anda lihat di Amazon, itu nama saya ada beberapa di situ, buku. Itu artinya saya menggoreskan nama saya di dunia internet. Nama Anda belum ada, maka saya ajak Anda menggemari karya tulis ini. Nanti Anda membuat, baru nama Anda ada di internet. Nanti saudara Anda mengenal, oh ini keponakan saya dan lain-lain. Kan menyenangkan. Itu yang harus berpikir. Makanya berpikirnya harus jauh, berpikir ke depan. Nanti minggu depan kita bicarakan tentang bagaimana berpikir yang ilmiah itu. Oke, pertemuan saat ini kita padakan, kecuali Anda bertanya. Minggu depan kita bicarakan bagaimana membuat karya ilmiah itu, terutama makalah. Ditambah nanti berhubungan dengan KTTA. Saya Pak, izin bertanya. Senang, sila. Tadi kan sempat dijelaskan kalau paper itu sama dengan makalah. Iya. Tapi dulu seingat saya waktu tingkat 1 pernah disuruh bikin paper Pancasila, itu format papernya itu dibagi 2 gitu, Pak. Sedangkan makalah formatnya lurus dalam 1 kertas. Iya, itu namanya ngaco juga itu. Paper itu kan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Makalah bahasa Indonesia.
Ya sudah, nggak apa-apa lah. Biarkan sajalah pengetahuan yang berlalu. Kita harus mengubah pengetahuan yang ke depan yang benar. Ya, bagus, iya. Reza. Yang lain. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan yang lain lagi. Apa saja Anda boleh bertanya. Tapi saya minta betul-betul digemuli bahwa tentang, sebentar ya. Halo. Dia bagi apa? Ya. Masih baik nih. Kebetulan lagi Zoom nih ya. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya nggak ada keluhan. Kalau ada keluhan saya kontak ya. Ya. Iya, nggak ada masalah ya. Ya baru. Iya, informasinya udah dapat. Kemarin ada yang nelpon saya. Ya, oke, ini lagi Zoom nih. Ya. Yuk, Zoom. Ya, ada lagi yang tadi bertanya? Halo. Saya mengingatkan betul-betul ini supaya karya ilmiah ini Anda senangin ya, Anda senangin. Inilah sarana untuk Anda lebih eksis ya, lebih menjadi mahasiswa, betul-betul mahasiswa itu kalau sudah menggemari yang namanya karya ilmiah. Jadi karya ilmiah inilah yang harus Anda tekuni. Yakinlah Anda jika Anda memiliki ketekunan, Anda sampai ke tujuan. Saya katakan tadi Anda meskipun D3 nanti bekerja lanjutkan lagi S1. Setelah itu pemerintah mendukung untuk melanjutkan pendidikan. Itu ada anggarannya. Saya juga dapat dulu anggaran untuk beasiswa. Jadi nggak perlu khawatir ya. Tapi ini salah satu materi yang perlu Anda kembangkan supaya mau cita-cita apapun itu bisa tercapai. Halo, ada pertanyaan? Kok Samuel ada pertanyaan? Kok yang lain ada takut bertanya atau sinyalnya yang nggak beres? Dari saya belum ada pertanyaan, Pak. Siapa lagi? Ini soalnya nggak ada yang live atau yang hidup fotonya nih, jadi saya nggak bisa panggil ini. Cuma Samuel aja yang kelihatan. Ini siapa coba? Ada Pika, ada pertanyaan? Belum. Atau yang lain apa nih? Muhammad apa nih? Ada protes? Ada, Pak. Nah, sila. Belum ada, Pak. Belum ada, kirain ada tadi. Siapa lagi nih yang bergerak foto-fotonya? Rumiris, ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, saya sedikit mengingatkan saja tadi ya, yang penting ada kuasa yang apa yang namanya berhubungan dengan karya ilmiah tadi, apa itu makalah, apa itu artikel, semuanya harus paham betul ya. Spontan Anda jawab jika ditanya. Jangan lagi menjawab yang tidak pas sehingga orang lain pun tidak bisa memahami apa yang Anda sampaikan. Selanjutnya saya pesankan Samuel tadi itu kan materi belum selesai. Iya, di-save, Pak. Silakan dibaca semua ya. Dibaca, Oke. ada pertanyaan, sampaikan pertanyaan itu ke saya di pertemuan-pertemuan kita. Baik, Pak. Saya akan menerima pertanyaan baik itu yang materi sudah lewat, nggak ada masalah. Yang penting di pertemuan ini Anda sampaikan. Baik, Pak. Siap. Ya. Saya ingin betul membantu Anda dalam hal pemahaman ilmu yang berhubungan dengan yang kita selalu bicarakan.
Semua materi tidak ada yang saya tutupi. Saya justru sangat sekali membantu Anda. Keaktifan Anda itu jadi prioritas saya, membantu Anda. Ya, Anda silakan baca sumbernya dari mana saja, sama saya tidak dibatasi ya. Nanti pastikan di pertemuan kita. Seperti tadi kan dibaca siapa si Nur apa tadi, bahwa di internet ada 7 jenis karya ilmiah. Ternyata yang dipakai untuk mahasiswa itu hanya 4. Yang lain itu hanya dikumpulkan oleh internet. Nah itu yang penting. Anda boleh membaca dari sumber mana saja. Mungkin Anda baca buku dari mana saja, silakan. Tanyakan ke saya untuk memastikan yang mana yang kita pakai atau yang mana yang selayaknya. Ya, tidak ditampung semuanya. Itulah makanya perlu ada pembimbing supaya terkendali. Ya. Waktu kita berapa menit lagi, Samuel? Sebelum berakhir ada yang mau bertanya, saya kembali ke portal. Silakan Anda kumpulkan. 13 menit lagi untuk tutup, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Sila. Terkait jurnal tadi, Pak. Kan di jenis-jenis karya ilmiah tadi nggak ada jurnal, Pak. Jadi jurnal itu masuk ke jenis karya ilmiah atau gimana, Pak? Iya. Ya itu memang bukan karya mahasiswa itu. Itu penerbit, itu ibarat koran gitu. Jurnal itu ibarat koran. Kumpulan para ilmuwan membuat terbitan. Ya, bukan. Tapi merupakan karya ilmiah atau bukan ya, Pak? Oh, itu udah pasti karya ilmiah ini tadi saya katakan ada yang untuk mahasiswa. Karya ilmiah itu buku pun karya ilmiah. Kan Anda belum bisa buat buku. Padahal buku itu karya ilmiah gitu loh. Jadi karya ilmiah untuk mahasiswa tadi 4 tadi itu. Untuk mahasiswa. Ya. Jadi ilmuwan membuat buku itu buku itu karya ilmiah. Jurnal karya ilmiah. Ya. Itu jenis karya ilmiah secara umum banyak. Tapi untuk mahasiswa tadi hanya 4 tadi itu. Berarti Pak, tadi kan yang dibahas ada 5 karya ilmiah yang di PPT tadi Pak yang di 4. Makalah. Kan tadi ada artikel Pak, makalah, artikel, skripsi, disertasi dan tesis. Artikel itu di pihak lain saja, di pihak lain karena ada artikel yang tidak ilmiah. Iya Pak. Jadi Pak, berarti selain yang itu tadi, yang lain-lainnya kayak jurnal itu masih termasuk ke jenis makalah, Pak. Masih termasuk jenis karya ilmiah, Pak. Iya. Yang lain ada, iya betul. Tapi yang untuk mahasiswa tadi itu tingkatannya makalah, skripsi, tesis, itu. Di pihak lain ada karya ilmiah. Buku, jurnal, dan lain-lain. Ya, bagus. Pika ya. Yang lain silakan Don Pika, bagus. Penasaran Anda saya sangat suka. Makin penasaran Anda, makin saya hargai Anda. Silakan, ada lagi? Karena masih ada waktu. Sedikit lagi. Anda persiapkan untuk minggu depan, mungkin Anda ada kaitkan dengan Anda membuat KTTA, silakan. Karena minggu depan kita bicarakan bagaimana membuat makalah itu dan atau KTTA. Supaya Anda nanti membuat KTTA itu lancar. Saya akan juga nanti membekali Anda supaya memilih judul atau tema atau topik itu harus benar. Nah itu kita bicarakan minggu depan. Itu belum kita singgung sama sekali di sini hari ini. Ini baru dasar-dasarnya yang namanya karya tulis ilmiah. Saya memang membekali ini supaya Anda nanti jangan ditolak oleh dosen Anda karena Anda membuat KTTA yang tidak baik atau tidak menarik bagi pembimbing Anda. Jadi saya akan beri pemahaman, wawasan untuk itu semua.
termasuk nanti minggu depan, ya. Anda pada kesempatan ini belum saya sampaikan banyaknya terminologi yang berhubungan dengan karya ilmiah itu. Maka saya ingin sebenarnya Anda banyak bertanya. Setiap kali memulai mata kuliah, sebenarnya saya selalu anjurkan baca dulu. Pada gambaran, lalu bingung baru Anda bertanya. Kalau Anda tidak sempat membaca, Anda tidak akan menimbulkan pertanyaan. Padahal kalau Anda bertanya sampai kapanpun Anda ingat pertanyaan Anda dan jawaban yang diberikan. Kalau membaca, biasakan tidak perlu lama-lama, tapi konsep-konsepnya Anda lihat, perhatikan di mana kelebihan, kekurangan Anda yang tidak tahu. Nah, Anda pelajari. Dengan demikian Anda membacanya itu membaca benar, bukan membaca sekadarnya. Kalau sekadarnya nggak dapat apa-apa. Ya. Oke, itu aja yang pertemuan ini kita bicarakan lagi minggu depan. Di samping itu saya selalu mengatakan kita belajar materi itu tidak tertutup dari mana saja sumbernya, ya, dari mana saja sumbernya. Anda berpura-pura boleh membandingkan mungkin dari dapat yang dari manapun. Yang penting Anda aktif untuk mencari tahu. Lalu kita bicarakan mana yang selayaknya kita gunakan. Oke, pertemuan ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Ya.